Di episode ini, Otong mau kenalin ke kalian beberapa hewan nokturnal. Tetap pantengin Otong terus ya. Wih, hewan apa tuh guys? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak sih itu hewan apa? Apa? Tupai terbang? Salah ya teman-teman, itu adalah sugar glider. Lucu banget kan? Sugar glider memang mirip dengan tupai terbang. Perbedaan di antara keduanya ialah sugar glider merupakan hewan marsupial, sedangkan tupai terbang merupakan hewan pengerat. Yuk teman-teman, kita mengenal sugar glider lebih dalam lagi. Sugar glider ini merupakan hewan mamalia yang masih satu keluarga loh sama kanguru, karena keduanya sama-sama memiliki kantong untuk menyimpan dan menyusui anaknya setelah melahirkan. Habitat asli sugar glider berasal dari Australia dan Indonesia. Meskipun ukuran sugar glider sangat mungil dengan panjang 24-30 cm dan berat 115-140 gram, ternyata hewan ini bisa melompat hingga 150 kaki loh, atau setara dengan 50 meter. Wow, unik banget ya. Sugar glider ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Buktinya hewan ini bisa bertahan hidup hingga 9-10 tahun jika dipelihara dengan baik ya. Usia ini setara dengan masa hidup anjing dan kucing peliharaan pada umumnya. Tapi di sisi lain, jika hidup di alam atau habitat aslinya, sugar glider memiliki rentang hidup yang lebih pendek karena disebabkan oleh gangguan predator alaminya seperti ular, kucing liar, rubah, burung hantu, dan hewan lainnya. Perawatan sugar glider juga cukup mudah loh, dengan cara membersihkan tubuh sugar glider menggunakan tisu basah. Setelah dibersihkan, jangan lupa potong kukunya juga ya. Teman-teman di rumah pada penasaran ya? Kita tanya aja yuk, apa sih keunikan sugar glider? Keunikannya sendiri, sugar glider disebut juga hewan kantung ya. Jadi dia bisa bersembunyi di kantung ownernya. Kemudian sugar glider itu punya patagium. Patagium itu dia punya kata sayapnya lah gitu untuk meluncur. Selain itu, sugar glider juga bisa menjadi hewan yang sangat friendly ya untuk dipelihara karena dia bisa bonding dengan ownernya. Kira-kira sugar glider suka makan apa aja ya? Untuk makanannya sesuai dengan namanya, sugar glider itu menyukai makanan yang manis seperti buah-buahan. Contohnya ada semangka, melon, pepaya, kelapa, apel, dan lain-lain. Selain itu juga sugar glider untuk memenuhi kebutuhan proteinnya dia biasa memakan serangga juga seperti jangkrik, ulat hongkong, ulat Jerman. Sugar glider juga senang memanjat loh. Yuk kita tes ketangkasannya. Hayo, hayo, hayo. Yang menang duluan nanti Otong kasih makanan ya. Yeay, menang. Ternyata yang menang Omen. Nih, Otong kasih makanan buat Omen. Kawan-kawan, kita belajar bersama si Otong, bersama si Otong. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan hewan imut dan lucu yang satu ini? Yap, benar sekali. Ini adalah hamster. Mamalia imut satu ini merupakan hewan pengerat juga loh.
sama seperti tupai. Habitat aslinya adalah di Eropa sampai Siberia, Mongolia, dan Tiongkok. Mereka suka banget loh tinggal di pasir dan bebatuan. Dan yang lebih lucunya lagi, dia menyimpan makanan di pipinya hingga terlihat gembul dan menggemaskan. Ya kan, lucu banget. Makanan hamster cukup beragam karena dia adalah hewan omnivora yang pemakan segalanya. Kebanyakan pemilik hamster sering memberikan makanan seperti biji-bijian, sampai binatang kecil dan lainnya. Teman otong yang satu ini senang banget loh bermain dan berolahraga. Oleh karena itu, mereka terkenal dengan berbagai macam permainan yang seru dan lucu-lucu. Teman-teman, kita adu kecepatan hamster yuk di labirin. Ayo, kita mulai ya. Wih, kalian seru banget main labirinnya. Kira-kira siapa ya yang akan sampai garis finish duluan? Loh, kok kamu balik lagi sih? Kamu pasti nungguin teman kamu ya? Ih, tenang aja, teman kamu gak kemana-mana kok. Nah, itu jalan yang benar. Nah, benar. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, dikit lagi kamu sampai garis finish. Yeay, kamu menang. Wah, keren banget. Gak ada yang bisa ngalahin kamu. Itu bapaknya hamster ya guys? Walah, ternyata bukan ya teman-teman. Yap, memang sekilas mirip ya mereka berdua. Tetapi hamster dan marmut berbeda ya guys. Nah, kalau marmut berasal dari pegunungan Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada bagian utara. Dari ukurannya juga mereka jelas berbeda. Ukuran marmut lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuh hamster. Perbedaannya bisa mencapai 5 kali lipat loh. Pada umumnya hamster berukuran 2-5 cm, sedangkan marmut memiliki ukuran kurang lebih 10-25 cm. Makanan hamster dan marmut juga berbeda. Hamster memakan biji-bijian, sedangkan marmut menyukai rumput-rumputan dan sayuran. Marmut merupakan binatang yang sosial, suka hidup berkelompok dan didominasi dengan marmut jantan. Oleh karena itu, marmut tidak dapat dipelihara sendiri ya teman-teman, karena marmut akan mudah depresi. Kawan-kawan, kita belajar bersama si Otong, bersama si Otong. Itu kok kayak mainan bola berduri ya? Ternyata kamu tuh anak mini. Lagian sih, kamu pakai ngebuntel segala. Jadi Otong ngiranya kamu itu bola berduri. Oh iya, teman-teman, kenalin nih, teman Otong satu ini juga bisa disebut hedgehog. Kira-kira teman-teman di rumah ada yang tahu nggak landak mini berasal dari mana? Nah, biar Otong kasih tahu ya, landak mini itu berasal dari Eropa, Asia, dan Afrika. Ini adalah bentuk pertahanan ya teman-teman. Ketika si landak mini merasa terancam, dia akan membulat dan yang terlihat hanyalah durinya saja. Sudah pasti sang pemangsa nggak akan sanggup loh. Seru banget ya. Teman-teman di rumah pada bisa berenang juga nggak kayak landak mini? Wih, teman Otong yang satu ini ternyata
perbedaan landak dengan landak mini. Dari ukurannya, landak bisa sampai 20 kali lebih besar daripada landak mini loh. Landak memiliki rambut yang tebal dan juga duri-duri yang sangat tajam. Sedangkan landak mini memiliki duri di seluruh punggungnya, akan tetapi tidak tajam. Dan jika dipegang tidak berbahaya ya teman-teman. Umur landak juga jauh berbeda loh. Landak bisa mencapai 20 tahun, sedangkan landak mini umurnya hanya 5-6 tahun saja. Makanan mereka juga berbeda loh. Landak biasanya memakan bagian-bagian tanaman, seperti akar, ubi-ubian, kulit kayu, dan buah-buahan dari berbagai jenis. Sedangkan landak mini memakan serangga, seperti ulat Hongkong, jangkrik, dan lainnya. Nah, sekarang teman-teman di rumah udah pada tahu kan perbedaan antara landak dengan landak mini. Yuk kawan-kawan kita belajar bersama si Otong, bersama si Otong. Ih, suara apa tuh? Otong jadi merinding. Walah, ternyata itu suara toke, teman-teman. Nah, teman Otong yang satu ini merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Teman-teman di rumah pada penasaran gak sih? Di mana sih habitat asli si toke ini? Habitat asli toke itu biasanya dia ada di pohon-pohon, sebagian besar di pohon-pohon, terus ada juga sebagian besar di rumah-rumah, kadang rumah-rumah di loteng-loteng, tapi sebagian besar dia di pohon. Banyak kan dia kalau cari-cari makan biasanya di pohon ya. Oh iya Mas Sofian, makanan toke tuh apa aja sih? Kalau toke tuh biasanya dia lebih suka serangga-serangga seperti jangkrik gitu, laron, ya serangga-serangga seperti ini. Untuk makanannya pun dia nggak sulit makan, dia nggak setiap hari makan, kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali kita kasih makan. Yang mudah biasanya jangkrik atau ulat Jerman, tapi yang mudah biasanya jangkrik sih. Udah kasih 2 hari sekali, 3 hari sekali, udah itu aja, dibiarkan gitu aja dah. Kita tanya lagi yuk, gimana sih cara toke berkembang biak? Kembang biak toke itu dia sistem perkawinan juga, kawin ya. Jadi toke, kalau dari toke udah menjelang dewasa gitu, dia akan kawin sama toke betina, nah, lalu dia akan bertelur. Nah, dari telurnya tuh biasanya telur kadang ada yang 2, kadang ada 3 sekali dia menelur tuh. Dan telurnya biasa nempel di dinding-dinding, biasa di bambu atau di pohon atau di dinding rumah. Nah, terus dia telurnya itu perkiraan sekitar 1 bulan sampai 2 bulanan, nah, dia akan netas. Dia telur tanpa diramin, tanpa di ini, udah sekali dia nelur ditinggal di tempat situ, udah ditinggal aja deh. Tokenya entah kemana ditinggal aja, nanti telurnya netas sendiri, anaknya dia akan ini sendiri, berkembang sendiri. Nah, kalau ini namanya leopard gecko. Sekilas mirip kan guys sama toke. Teman Otong yang satu ini sering dijadiin hewan peliharaan loh. Karena leopard gecko ini sejenis dengan kadal-kadalan. Teman-teman di rumah pasti pada penasaran. Kita tanya aja yuk, apa aja sih jenis-jenis gecko? Dan di mana ya habitat aslinya? Jenis-jenis gecko itu ada banyak ya, ada beragam juga. Nah, yang lagi saya pegang ini ada pit, ada juga enigma, ada juga emerin. Nah, gecko ini punya berbagai macam, ini juga albino. Ada 3, ada tramper, rainwater, sama bell. Dia lebih ke Timur Tengah, yang pertama Pakistan, India. Nah, dia juga bisa terbiasa hidup di batu, di bebatuan, atau di pasir-pasir biasanya. Dia itu binatang yang sering mencari makan pada malam hari. Untuk siang dia lebih ke tidur. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ya buntut gecko seperti itu? Yap, betul sekali. Karena gecko menyimpan cadangan makanan di buntutnya.
Tetapi, gecko tidak bisa memanjat dan menempel di dinding seperti toke. Kira-kira susah nggak ya cara merawat gecko? Kita tanya yuk. Nah, cara perawatan gecko ini sangat mudah. Nah, dia cukup dikasih makan seminggu 2 atau 3 kali. Nah, jangan lupa beri kalsium dan cek kandang kebersihannya juga terutama. Gimana teman-teman? Seru banget kan di episode Otong kali ini? Tapi sayang banget nih, waktunya Otong dan teman-teman Otong harus pulang. Jangan sedih ya, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Bye!